Halo guys, balik lagi sama gue Suprostel. Oke, hari ini kita mau lihat perkembangan Hoodilong yang ada di kolam. Karena udah beberapa video tuh gue nggak update Hoodilong. Sekarang gue mau update perkembangan Hoodilong di kolam. Oke, kita langsung ke kolam, kita cek. Let's go. Oke, sekarang kita udah ada di kolam. Sekarang kita mau lihat Hoodilong yang ada di kolam sini cuy. Oke, kita lihat dari depan dulu. Oke, untuk Hoodilong sendiri nih masih lengkap, ada 5 ekor. Masih ada yang si golden, terus red fang juga udah ada, makin gede. Nah, ini Hoodilong yang platinum. Terus nah ini yang platinum juga nih, yang gede. Nah, goldennya masih 3. Jadi untuk perkembangannya sendiri cuy, si Hoodilong ini di kolam itu sangat cepat pertumbuhannya, bisa dibilang cepat banget. Kenapa ya? Pertama karena kolam ini besar dan hanya ditempatin mereka berlima, jadi tuh pertumbuhannya tuh maksimal ya. Ditambah dengan kondisi air, terus adanya filtrasi yang mumpuni, jadi pertumbuhannya tuh cepat banget. Oke. Nah, terus kita lihat dari platinumnya. Kita lihat dari si platinum dulu nih. Nah, ini si platinumnya sendiri juga makin gede, makin jumbo. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, nah, makin bulat ya. Jadi kelihatan banget si platinumnya sehat. Tapi kemarin ini yang gede itu guys, yang gede ini itu ada sedikit masalah. Kemarin ekornya karena panjang ya, mungkin dia sempat kesenggol apa gitu di kolam ini, kejar-kejaran sama temennya, jadi bagian atasnya agak sedikit gores gitu tuh, agak potong. Tapi sekarang masih dalam masa pertumbuhan lagi sih, penyembuhan lagi, biar kayak dulu bagian bawahnya seimbang gitu. Nah ini nih bagian atasnya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi nanti biarin aja kalau gua, karena nanti akan tetap tumbuh lagi, memanjang lagi bagian ekor slayernya yang paling atas, jadi nggak begitu masalah cuy. Nah, terus untuk pakan ya masih sama guys, mereka masih makan cacing beku secara rutin, sehari bisa 3-4 kali. Jadi untuk pakan ya aman lah. Selain cacing beku, mereka juga makan lumut-lumut yang ada di dasaran atau di dinding-dinding yang ada di kolam ini guys. Jadi kalau teman-teman perhatikan, itu dulu kan ini banyak banget alga ya, alga hitam, tapi sekarang kayak alga-alganya tuh udah pada nggak ada yang panjang-panjang banget ya. Itulah efek dari adanya Hoodilong. Ini mereka makanin alga yang cepat gemuk juga. Terus si red fang-nya juga makanin alga. Jadi ya benar-benar bersih. Paling ada ya sedikit di bagian sini. Nah itu gua bersihin, karena buat sumber pakanan mereka juga, buat pakan mereka juga. Biarin mereka misalnya ketika sudah makan cabai, mungkin di jeda antara beberapa jam sebelum makan cabai lagi ya, mereka bisa makan dari si lumut yang ada di situ.
ada beberapa bagian. Nah ini guys, ternyata ketika gue pelihara predator dulu kan isinya nih ada arwana, ada long nose gar, terus belida. Nah itu gue kasih pakan itu cere gitu guys, cere. Nah tapi ini kayaknya bentukannya itu kayak apa ya, kayak gapi sungai gitu. Nah gue kasih itu kan, nah terus mungkin ada yang nggak kemakan sama predator itu, terus mereka jadi banyak beranak pinak. Nah, kamu bisa lihat ada yang kecil tuh berapa. Nah itu si gapi-gapinya tuh, gapi-gapi sungainya. Nah, ada beberapa yang kecil-kecil tuh, kelihatan ya. Tapi ya udahlah, biarin aja. Nah, nanti bakalan kalau gua kuras air semua yang gua ambilin capek juga, ya biarin aja gua serok. Nanti misal ada yang pertumbuhannya banyak, nanti bisa kasih pakan ke red barito atau ke predator yang gue punya nanti guys. Jadi ya gue diemin aja. Nah sekarang kita ke perkembangannya si golden. Nah, ini yang paling gue suka dari golden, tiga-tiganya nih. Nah, ini mereka juga tumbuhnya sama, cepet banget pertumbuhannya, udah makin gede dari baby banget. Nah ini gue yang paling suka tuh yang ini guys, warnanya nih golden banget nih. Nih. Nah, nih. Ini golden banget warnanya, walaupun perhatikan yang ini nih. Nih. Nah, nih. Nah, ini golden banget nih. Oke. Nah. Jadi memang pertumbuhannya cepet juga. Sama dengan si platinum, malah platinum yang agak jumbo itu sekarang mulai kekejar nih sama yang golden ini nih, apalagi yang paling bawah ini nih. Jadi cepet banget pertumbuhannya. Untuk pakan juga sama ya, tetap cabai juga, terus banyak makan lumut juga ternyata mereka yang golden ini. Nah ini untuk ekor juga makin panjang yang pasti selama beberapa bulan ini. Nah untuk varian golden sendiri, kalau seandainya dia sampai besar banget, sekitar size 30 mungkin 30 sentian, itu warnanya akan jauh lebih dominan di emasnya guys, warna emas gold. Nah kecil gini aja udah mulai kelihatan ya. Jadi nanti ketika besar, tambah besar, ya pastinya akan lebih wow lagi. Untuk warnanya tuh menyala lagi. Jadi makanya gue jaga banget nih yang golden ini. Tapi tetap kalau di sini ya mereka harus beradaptasi dengan air, dengan suhu, dengan kondisi air di kolam. Gitu guys. Dalam beberapa hari terakhir ini selama bulan puasa juga sering terjadi hujan yang lebat, terus panas ya kan, berubah-berubah. Dan memang gua nggak ada treatment khusus untuk itu, karena gua tahu filtrasi yang ada di kolam ini itu cukup untuk membuat mereka tuh nyaman gitu guys, membuat airnya tuh bagus gitu, jadi mereka tetap sehat. Nah, ini kelihatan nih selama diterpa hujan sepanjang tahun ini, sepanjang beberapa bulan kemarin, dan mereka tetap oke. Dan masih perform sehat, nggak ada macam-macam kutu dan sebagainya. Nah, itu jadi gue tidak mau memanjakan mereka. Nah, mereka harus benar-benar bisa bertahan hidup di berbagai kondisi sesuai dengan cuaca atau kondisi yang ada di rumah atau di lingkungan rumah gua guys.
Jadi emang bener-bener mereka harus bertahan. Ya kalau sakit ya tinggal diangkat terus masukin karantina gitu aja. Intinya sebelum masukin ikan baru suatu saat nanti, entah hudilong lagi yang jenis apa, yang baru itu harus gua karantina dulu selama 14 hari gitu, baru masuk ke tank ini, jadi biar aman. Nah jadi seperti itu guys, perkembangan hudilong. Dan untuk size nya mungkin sekarang mereka ada sekitar size 11-12 cm, jadi masih panjang banget perjalanannya untuk progres sampai jumbo banget. Tapi ya 11-12 cm atau mungkin ada yang lebih, itu menurut gue cepat banget selama beberapa bulan ini. Mungkin di bulan selanjutnya, 1 bulan selanjutnya itu mereka tambah bulat banget, tambah gede banget. Untuk si RFF juga ya, itu dia gede banget nih udah, dan udah akur sama para hudilong ini. Jadi menurut gue luar biasa untuk pertumbuhannya, dan kedepannya akan ada tambahan lagi untuk ikan di sini. Untuk jenisnya nanti ya kita lihat ya, karena memang ada beberapa ikan yang lagi gue progres juga di rumah. Jadi biar apa ya, biar ikan yang gue suka tuh kebeli gitu loh. Jadi harus nabung dulu cuy. Kalau untuk yang di kolam ini ya nggak semuanya, mungkin nggak bakalan padet banget, karena nanti kedepannya dia bakalan jumbo banget nih guys. Jadi ya nggak bisa banyak-banyak, kecuali gue renovasi kolam ini, ditambahin sekitar 2 meter atau 3 meter lagi panjang dan lebarnya. Mungkin gue akan taruh lebih banyak lagi. Nah, jadi ya itu untuk perkembangannya. Terus teman-teman yang mau hudilong, sekali lagi yang nanya bang beli di mana, ini belinya di Venus Aquatic. Teman-teman silahkan cari aja di sosmednya, mereka lengkap, variannya juga banyak, terus size nya juga bermacam-macam gitu cuy. Oke, nanti kita update, gua update lagi untuk si hudilongnya. Terus gua akan update lagi untuk ikan-ikan gua yang di rumah yang lain, atau koleksian ikan gue yang baru gue beli gitu cuy. Oke, see you my next video cuy. Bye bye.